Artinya apa? Tidak ada pemaksaan. Mereka langsung main dengan resiko cedera, tapi mereka yang mau melakukan. Keputusan mengejutkan dan gila Erick Thohir. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia versus Irak. Nekat lakukan hal yang penuh resiko ini. Keputusan mengejutkan dan gila Erick Thohir. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia versus Irak. Nekat lakukan hal yang penuh resiko ini. 14 pemain keturunan ini dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebanyak 14 pemain keturunan berpotensi dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 6 dan 11 Juni 2024. Pemain-pemain ini diprediksi akan dipanggil mengingat mereka sudah menjadi langganan skuad Garuda. Sebelumnya, Shin Tae-yong sering mengalami kesulitan dalam mengumpulkan para pemain terbaiknya dalam satu skuad karena berbagai alasan, salah satunya adalah cedera. Sebagai contoh, pada FIFA Matchday Maret 2024, Elkan Bagot dan Jordi Amat tidak dapat bermain karena cedera. Pada laga kedua di Hanoi, jumlah pemain yang absen bertambah karena Ivar Jenner dan Rafael Struijk terkena sakit. Untuk laga melawan Irak dan Filipina, Shin Tae-yong dijamin akan tersenyum lebar karena para pemain terbaiknya bisa dipanggil. Menurut penelusuran Mimin, setidaknya ada 14 pemain keturunan yang dapat dipanggil untuk laga melawan Irak dan Filipina. Mereka adalah Rafael Struijk, Ado Den Haag, Jordi Amat, Johor Darul Takzim, Justin Hubner, Cerezo Osaka, Martin Paes, FC Dallas, Jay Itzes, Venezia FC, Shane Patinama, KAS Eupen, dan Sandy Walsh, KV Mechelen. Selanjutnya ada James Raven, FC Dordrecht U21, Kelvin Verdong, NEC Nijmegen, Tom Haye, SC Heerenveen, Ragnar Oratmangoen, Fortuna Sittard, Nathan Choyaon, Swansea City, Elkan Bagot, Ipswich Town, dan Ivar Jenner, Jong Utrecht. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Timnas Indonesia mampu mengalahkan Irak dengan bergabungnya 14 pemain naturalisasi ini? Menurut teman-teman, seberapa yakin Timnas Indonesia mampu mengalahkan Irak di GBK nanti? Ayo, berikan tanggapan kalian teman-teman. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Dari 14 nama di atas, 3 diantaranya masih belum sah untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kelvin Verdong dan Jens Raven diharapkan dapat mengambil sumpah warga negara Indonesia bulan ini. Setelah itu, keduanya dapat ambil bagian melawan Irak dan Filipina. Sementara itu, keabsahan Martin Paes untuk memperkuat Timnas Indonesia masih harus dibuktikan di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Harapannya, pemain-pemain di atas dapat bermain. Sebab, Timnas Indonesia membutuhkan hasil maksimal demi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejatinya, Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan dari 2 laga sisa untuk memastikan tempat di babak ketiga. Namun, jika mampu mengalahkan Irak dan Filipina, Timnas Indonesia berpotensi naik 7 peringkat di ranking FIFA, dari posisi 134 ke 127 dunia. Menurut Mimin, kehadiran 14 pemain keturunan yang berpotensi dipanggil untuk laga Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina tentu memberikan harapan besar bagi skuad Garuda. Pemain-pemain ini memiliki pengalaman bermain di klub-klub Eropa dan Asia yang kompetitif, yang bisa meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan.
Kombinasi antara pemain keturunan dan pemain lokal dapat menciptakan dinamika baru dalam tim, baik dari segi teknik maupun strategi. Dengan tambahan talenta dari pemain-pemain ini, timnas Indonesia bisa memiliki variasi taktik yang lebih banyak dan kemampuan untuk beradaptasi dengan gaya permainan lawan. Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa semua pemain ini siap dan bebas dari cedera. Cedera yang dialami pemain seperti Elkan Bagot dan Jordi Amat di masa lalu menunjukkan bahwa faktor kebugaran sangat penting. Selain itu, proses naturalisasi yang belum selesai untuk beberapa pemain juga bisa menjadi hambatan jika tidak segera diselesaikan. Jika semua pemain ini bisa bermain, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih hasil maksimal dalam 2 pertandingan penting ini. Kemenangan melawan Irak dan Filipina tidak hanya akan memastikan langkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga bisa meningkatkan peringkat FIFA Indonesia, yang penting untuk pengembangan sepak bola nasional ke depan. Dengan dukungan penuh dari supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, serta persiapan yang matang dari tim pelatih, peluang untuk meraih kemenangan sangat terbuka. Alhamdulillah, kabar gembira bagi publik Indonesia. Calon pemain timnas Indonesia Jairo Riedewald bertemu Erik ten Hag, siap-siap gabung Manchester United. Wartawan Inggris, Sam Che, melaporkan bahwa gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald dan Michael Olise, mengadakan pertemuan dengan pelatih Manchester United, Erik ten Hag. Pertemuan tersebut terjadi di markas Crystal Palace, Selhurst Park, setelah Manchester United kalah telak 0-4 dari tuan rumah pada Selasa dini hari, 7 Mei 2024 waktu Indonesia Barat. Apakah ini merupakan tanda bahwa Jairo Riedewald dan Michael Olise akan bergabung dengan Manchester United pada bursa transfer musim panas 2024? Sam Che tidak menjelaskan alasan di balik pertemuan antara Jairo Riedewald dan Erik ten Hag. Namun, diduga pertemuan ini lebih karena hubungan baik antara keduanya. Sebagai informasi, baik Jairo Riedewald maupun Erik ten Hag sama-sama berasal dari Belanda. Keduanya bahkan hampir bekerja sama di Ajax Amsterdam. Ketika Jairo Riedewald memutuskan meninggalkan Ajax Amsterdam untuk bergabung dengan Crystal Palace pada Agustus 2017, Erik ten Hag baru tiba di Amsterdam Arena pada Desember 2017. Bagaimana dengan Michael Olise? Menurut Sam Che, Michael Olise masuk dalam radar Erik ten Hag dan Manchester United. Pada musim 2023 hingga 2024 bersama Crystal Palace, Michael Olise mencetak 10 gol. 2 gol diantaranya diciptakan ketika Crystal Palace menang 4-0 atas Manchester United. Erik ten Hag berbicara dengan Michael Olise dan Jairo Riedewald, ex-Ajax, secara pribadi setelah pertandingan di Selhurst Park untuk memberi selamat kepada mereka. Olise santer dikaitkan dengan Manchester United pada musim panas 2024, tulis Sam Che. Bagaimana dengan masa depan Jairo Riedewald? Gelandang 27 tahun ini dipastikan akan meninggalkan Crystal Palace pada akhir musim ini. Brighton Hove Albion atau Olympique Marseille diprediksi akan menjadi tujuan berikutnya bagi Jairo Riedewald. Harapannya, masa depan Jairo Riedewald segera menemukan kejelasan. Dengan demikian, Jairo Riedewald dapat datang ke Indonesia pada akhir bulan ini dengan hati yang tenang. Beredar kabar bahwa jika tidak ada halangan, Jairo Riedewald akan memulai proses naturalisasinya sebagai warga negara Indonesia, WNI, pada akhir Mei 2024. Menurut Mimin, pertemuan antara Jairo Riedewald dan Michael Olise dengan Erik ten Hag setelah pertandingan di Selhurst Park menarik perhatian karena berbagai alasan. Biasanya, pertemuan seperti ini dapat menandakan awal dari sebuah proses transfer, atau mungkin sekadar pertemuan antara pelatih dengan pemain yang memiliki latar belakang yang sama. Dalam kasus ini, hubungan antara Erik ten Hag dan Jairo Riedewald, yang sama-sama berasal dari Belanda, memberikan konteks yang menarik dan mungkin menunjukkan adanya hubungan profesional yang kuat di antara mereka. Spekulasi mengenai kemungkinan transfer Jairo Riedewald ke Manchester United tampaknya cukup masuk akal, mengingat hubungannya dengan Erik ten Hag dan fakta bahwa ia akan meninggalkan Crystal Palace di akhir musim ini. Namun, rumor yang menyebutkan Brighton Hove Albion atau Olympique Marseille sebagai tujuan potensial juga patut diperhatikan. Keputusan akhir Riedewald kemungkinan besar akan bergantung pada tawaran yang paling menarik dan kesempatan bermain reguler yang ditawarkan oleh masing-masing klub.
Michael Olise, yang telah menunjukkan performa impresif musim ini dengan mencetak 10 gol, termasuk 2 gol melawan Manchester United, menjadi perhatian serius bagi Erik ten Hag dan Manchester United. Potensi transfer Olise ke Manchester United dapat memberikan dorongan signifikan bagi tim dalam hal kreativitas dan daya serang, mengingat bakatnya yang sudah terbukti di Premier League. Koneksi Belanda antara Jairo Riedewald dan Erik ten Hag merupakan faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Dalam dunia sepak bola, hubungan personal dan jaringan profesional seringkali memainkan peran besar dalam proses transfer. Koneksi ini menunjukkan adanya saling pengertian dan penghormatan yang bisa mempermudah transisi jika transfer tersebut benar-benar terjadi. Proses naturalisasi Jairo Riedewald sebagai warga negara Indonesia adalah perkembangan menarik lainnya. Hal ini menunjukkan adanya ikatan pribadi atau profesional yang kuat dengan Indonesia. Dan naturalisasi ini bisa membuka peluang baru bagi Riedewald, baik dalam karir sepak bola di Asia maupun dalam hal representasi tim nasional Indonesia. Jika naturalisasi ini terwujud, Riedewald akan menjadi aset berharga bagi tim nasional Indonesia, mengingat pengalamannya di level klub Eropa. Dampak potensial bagi Manchester United jika mereka berhasil merekrut Michael Olise akan sangat positif. Olise bisa menambah kekuatan serangan tim dengan kemampuannya yang sudah terbukti. Bagi Jairo Riedewald, bergabung dengan Manchester United akan memberikan dia kesempatan untuk bekerja di bawah pelatih yang mengenalnya dengan baik dan bisa memaksimalkan potensinya dalam berbagai posisi di lini tengah dan pertahanan. Bocoran line-up Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menanti posisi main Nathan Choyaon dan Kelvin Verdong. Prediksi line-up Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan coba diulas minim. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, 6 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia membidik kemenangan di laga ini demi memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus mengunci satu slot di putaran final Piala Asia 2027. Demi merealisasikan target tersebut, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan memanggil seluruh pemain terbaiknya. Hal itu termasuk 3 pemain yang sedang berjuang mendapat kesempatan memperkuat Timnas Indonesia, yakni Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Raven. Martin Paes sedang menunggu hasil pengadilan arbitrase olahraga, CAS, yang akan menentukan absah atau tidaknya ia memperkuat Timnas Indonesia. Sementara itu, Kelvin Verdong dan Jens Raven disebut-sebut akan mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pekan depan. Alhasil, Kelvin Verdong dan Jens Raven hampir pasti dapat dimainkan melawan Irak. Sementara untuk Martin Paes, sidang CAS disinyalir akan dibuka dalam waktu dekat sehingga ia dapat turun kontra Irak. Kehadiran Kelvin Verdong otomatis memadatkan persaingan di sektor kiri pertahanan Timnas Indonesia. Sebelum ada Kelvin Verdong, di sana lebih dulu bercokol Pratama Arhan, Shane Patinama, Nathan Choyaon, dan Edo Febriansah. Melihat pengalaman panjangnya yang kerap masuk Team of the Week di Eredivisie 2023 hingga 2024, Kelvin Verdong diproyeksikan sebagai wingback kiri. Sementara itu, Nathan Choyaon akan bertugas sebagai gelandang sentral, posisi yang diperankannya secara optimal di Piala Asia U23 2024. Lantas, formasi apa yang akan diturunkan Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia menjamu Irak nantinya? Dalam pola 3-4-3, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Martin Paes. Selanjutnya, 3 bek sejajar adalah Jay Itzes, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Di posisi wingback kanan ada Yakob Sayuri, dan di sebelah kiri ada Kelvin Verdong. Untuk gelandang sentral, duet Tom Haye dan Nathan Choyaon yang dipercaya Shin Tae-yong. Untuk pengisi 3 terdepan diisi oleh Witan Sulaiman, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk. Harapannya, perpaduan ini bisa mengantarkan Timnas Indonesia berjaya saat melawan Irak. Berikut prediksi line-up Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3-4-3 Martin Paes, Jay Itzes, Jordi Amat, Justin Hubner, Yakob Sayuri, Tom Haye, Nathan Choyaon, Kelvin Verdong,
Witan Sulaiman, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk. Menurut Mimin, pertandingan antara Timnas Indonesia dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan momen krusial bagi skuad Garuda. Kemenangan dalam laga ini tidak hanya akan mengukuhkan posisi Indonesia di babak ketiga kualifikasi tetapi juga memastikan satu tempat di putaran final Piala Asia 2027. Pelatih Shin Tae-yong tentunya akan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai hasil maksimal. Shin Tae-yong diperkirakan akan mengandalkan beberapa pemain yang baru bergabung atau sedang dalam proses naturalisasi, seperti Martin Paes, Kelvin Verdonk, dan Jens Raven. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan kekuatan tambahan dan variasi dalam strategi permainan. Martin Paes, yang saat ini masih menunggu keputusan pengadilan arbitrase olahraga, CAS, dapat menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang jika segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Kelvin Verdonk, dengan pengalaman bermain di Eredivisie, diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan dan memberikan stabilitas di sektor kiri. Persaingan di posisi ini memang cukup ketat dengan adanya pemain seperti Pratama Arhan, Shane Patinama, Nathan Choyaon, dan Edo Febriansah. Namun, pengalaman Verdonk bisa menjadi faktor penentu. Nathan Choyaon, yang telah menunjukkan performa solid sebagai gelandang sentral di Piala Asia U23 2024, kemungkinan besar akan kembali dipercaya untuk mengisi posisi yang sama. Bersama dengan Tom Haye, ia akan menjadi pengatur ritme permainan di lini tengah, memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Untuk formasi, pola 3-4-3 tampaknya akan menjadi pilihan Shin Tae-yong. Formasi ini memungkinkan fleksibilitas dalam bertahan dan menyerang, dengan 3 bek sejajar Jay Idzes, Jordi Amat, dan Justin Hubner memberikan soliditas di lini belakang. Di sisi sayap, Yakob Sayuri dan Kelvin Verdonk diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam menyerang maupun bertahan. Di lini depan, kombinasi Witan Sulaiman, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk diharapkan mampu menciptakan peluang dan mencetak gol. Ketiga pemain ini memiliki kecepatan dan kemampuan teknis yang dapat merepotkan pertahanan Irak. Media Malaysia takjub dan jagokan Timnas Indonesia juara Piala AFF 2024. Ini alasannya. Media Malaysia, Onevo Otbalem, memprediksi dan mendukung Timnas Indonesia untuk menjadi juara Piala AFF 2024. Menurut akun tersebut, akan sulit untuk mengalahkan Timnas Indonesia dalam perebutan gelar juara Piala AFF 2024 jika skuad asuhan Shin Tae-yong tampil dengan kekuatan penuh. Pandangan ini muncul setelah melihat penampilan impresif Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Dengan pemain-pemain yang juga menjadi andalan Timnas Indonesia senior, skuad Garuda Muda berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Padahal, Timnas Indonesia U23 berstatus debutan dan harus bersaing dengan tim-tim kuat seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Kekuatan Timnas Indonesia senior dianggap lebih unggul dibandingkan U23, mengingat adanya beberapa pemain top yang usianya di atas 23 tahun. Beberapa nama seperti Tom Haye, Jay Idzes, yang akan berusia 24 tahun, Ragnar Oratmangoen, dan lainnya memperkuat pandangan tersebut. Karena itu, Onevo Otbalem memfavoritkan Timnas Indonesia sebagai juara Piala AFF 2024 yang akan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Jika mereka tampil dengan skuad terbaik di Piala AFF 2024, trofi Piala AFF sudah pasti menjadi milik mereka, tulis akun Onevo Otbalem. Namun, Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh beberapa pemain andalannya, terutama yang bermain di Eropa. Hal ini karena Piala AFF tidak termasuk dalam kalender FIFA, sehingga klub-klub tidak wajib melepas pemain mereka untuk membela Timnas Indonesia. Banyak yang menyarankan PSSI untuk menurunkan Timnas Indonesia U20 di Piala AFF 2024. Namun, harga diri negara tetap menjadi pertaruhan, mengingat skuad Garuda belum pernah meraih gelar juara di ajang 2 tahunan ini. Sesuai jadwal, drawing Piala AFF 2024 akan dilangsungkan pada Selasa, 21 Mei 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal tersebut akan diketahui di grup mana Timnas Indonesia akan tergabung.
Satu hal yang pasti, timnas Indonesia tidak akan berada satu grup dengan Malaysia di fase grup, karena kedua tim berada di pot yang sama, pot 2. Menurut Mimin, media Malaysia, Onevo Otbalem, tampaknya sangat optimis mengenai peluang timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Mereka menganggap bahwa skuad asuhan Shin Tae-yong memiliki potensi besar untuk meraih gelar juara, terutama jika seluruh pemain terbaik bisa tampil. Ini menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap perkembangan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Penampilan impresif timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 menjadi salah satu alasan utama di balik optimisme ini. Meskipun berstatus sebagai debutan, mereka mampu bersaing dan mencapai semifinal melawan tim-tim kuat seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan pemain muda di Indonesia telah berkembang dengan baik dan bisa menjadi modal kuat untuk tim senior. Kekuatan timnas Indonesia senior dipandang lebih superior dibandingkan tim U23, terutama dengan kehadiran beberapa pemain top yang usianya di atas 23 tahun. Nama-nama seperti Tom Haye, Jay Itzes, dan Ragnar Oratmangun disebut-sebut akan memperkuat tim. Ini menunjukkan adanya perpaduan pengalaman dan bakat muda yang solid, yang dapat memberikan keunggulan kompetitif di Piala AFF 2024. Meskipun demikian, ada kendala signifikan yang harus dihadapi. Piala AFF tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub-klub Eropa tidak wajib melepas pemain mereka. Hal ini bisa menjadi hambatan besar bagi Indonesia untuk menurunkan skuad terkuatnya. Tanpa pemain-pemain kunci yang bermain di Eropa, timnas Indonesia mungkin harus berjuang lebih keras untuk mencapai target juara. Saran untuk menurunkan timnas Indonesia U20 di Piala AFF 2024 muncul sebagai alternatif, namun ini juga menghadirkan risiko tersendiri. Piala AFF adalah turnamen bergengsi di kawasan Asia Tenggara, dan timnas Indonesia belum pernah memenangkannya. Mengirim tim U20 bisa dilihat sebagai langkah strategis untuk pengembangan pemain muda, tetapi juga berisiko mengorbankan peluang untuk meraih prestasi tertinggi di ajang tersebut. Jadwal drawing Piala AFF 2024 yang akan berlangsung pada 21 Mei 2024 akan menjadi momen penting untuk mengetahui lawan-lawan yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia. Fakta bahwa Indonesia dan Malaysia berada di pot yang sama memberikan sedikit kelegaan, karena mereka tidak akan bertemu di fase grup. Namun, tantangan tetap ada, mengingat tim-tim lain di kawasan ini juga terus berkembang dan tidak bisa dianggap remeh. Secara keseluruhan, optimisme yang disampaikan oleh media Malaysia menunjukkan pengakuan atas kemajuan yang telah dicapai oleh sepak bola Indonesia. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, peluang untuk meraih gelar juara tetap terbuka jika strategi dan persiapan dilakukan dengan baik. Simak info ini teman-teman. Dua pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berpotensi main di Piala AFF 2024, nomor 1 paling pengalaman. Dua pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berpotensi tampil di Piala AFF 2024 akan dibahas oleh Mimin. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendapat bantuan dari PSSI untuk merekrut banyak pemain diaspora yang kemudian menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Proses naturalisasi ini tidak dilakukan sembarangan, mayoritas pemain yang dipilih bermain di kompetisi-kompetisi top Eropa. Namun, ketika timnas Indonesia berpartisipasi di Piala AFF, pemain-pemain ini sering kesulitan untuk bergabung dengan skuad Garuda. Penyebabnya adalah Piala AFF tidak termasuk dalam kalender FIFA, sehingga klub tidak wajib melepas pemain mereka ke tim nasional. Untuk Piala AFF 2024 yang berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024, diperkirakan timnas Indonesia hanya akan diperkuat oleh 2 pemain naturalisasi. Siapa saja pemain tersebut? Berikut 2 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berpotensi tampil di Piala AFF 2024. 1. Mark Klok. Mark Klok mulai tersisih dari skuad timnas Indonesia dengan hadirnya Ivar Jenner, Tom Haye, dan Nathan Choeaon di lini tengah. Namun, dalam ajang seperti Piala AFF, Tom Haye dan kawan-kawan tidak bisa bergabung karena tidak mendapatkan izin dari klub mereka. Karena itu, momentum ini bisa dimanfaatkan oleh Mark Klok untuk bermain sebaik mungkin saat dipercaya mengawal lini tengah timnas Indonesia.
Sebelumnya, Mark Klok tampil di Piala AFF 2022, namun langkah timnas Indonesia terhenti di semifinal. 2. Jordi Amat. Selanjutnya adalah Jordi Amat. Pemain ini dianggap paling berpengalaman dibandingkan pesepak bola lain yang pernah dan masih memperkuat timnas Indonesia. Jordi Amat pernah bermain di Liga Spanyol bersama Espanyol, Rayo Vallecano, dan Real Betis. Ia juga pernah merasakan atmosfer Premier League dengan membela Swansea City. Pengalaman Jordi Amat bermain di klub-klub top Eropa diharapkan dapat membantu timnas Indonesia meraih kejayaan, tidak hanya di tingkat Asia Tenggara tetapi juga menjadi juara di Asia. Seperti Mark Klok, pemain berusia 31 tahun ini juga membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sayangnya, langkah timnas Indonesia saat itu dihentikan oleh Vietnam setelah kalah agregat 0-2. Apakah Jordi Amat mampu membawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2024? Menurut Mimin, Mark Klok dan Jordi Amat adalah dua pemain naturalisasi yang diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kehadiran mereka sangat penting mengingat tantangan yang dihadapi oleh timnas Indonesia dalam mengumpulkan pemain-pemain terbaiknya untuk turnamen ini, terutama karena Piala AFF tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA, yang membuat klub-klub Eropa tidak wajib melepas pemain mereka. Mark Klok, yang sempat tersisih dari skuad karena persaingan dengan pemain muda berbakat seperti Ivar Jenner, Tom Haye, dan Nathan Choeaon, memiliki peluang besar untuk kembali menunjukkan kualitasnya di Piala AFF. Pengalaman dan kemampuan Klok di lini tengah sangat berharga, terutama dalam turnamen yang mengandalkan kekuatan tim dan strategi. Kegagalannya di Piala AFF 2022 bisa menjadi motivasi tambahan bagi Klok untuk tampil lebih baik dan membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh. Jordi Amat, di sisi lain, membawa pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Dengan latar belakang bermain di liga-liga top Eropa seperti La Liga dan Premier League, Amat menawarkan stabilitas dan kepemimpinan di lini belakang. Pengalamannya bermain di klub-klub seperti Espanyol, Rayo Vallecano, Real Betis, dan Swansea City menunjukkan kualitas dan adaptabilitasnya di berbagai situasi pertandingan. Kehadirannya di Piala AFF 2024 akan menjadi aset besar bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat di Asia Tenggara. Kedua pemain ini, meskipun mengalami kegagalan di Piala AFF 2022, memiliki kesempatan untuk menebusnya di turnamen mendatang. Kekuatan mental dan pengalaman internasional mereka bisa menjadi faktor penentu bagi timnas Indonesia untuk meraih hasil yang lebih baik. Dengan strategi yang tepat dari pelatih Shin Tae-yong dan dukungan penuh dari PSSI, harapan untuk melihat timnas Indonesia meraih prestasi di Piala AFF 2024 menjadi lebih realistis. Tantangan besar tetap ada, tetapi dengan Mark Klok dan Jordi Amat di skuad, timnas Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk bersaing dan mungkin meraih gelar juara yang diidam-idamkan. Kabar gembira teman-teman! Shin Tae-yong dihadiahi mobil listrik mewah setelah antar timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong dihadiahi mobil listrik mewah setelah mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Apresiasi tersebut diberikan oleh pabrikan mobil asal Korea Selatan, Hyundai. Pelatih berusia 53 tahun itu menerima mobil listrik Genesis Electrified G80 Longhaul Base. Sebelumnya, mobil ini pernah digunakan dalam konferensi tingkat tinggi, KTT, di Bali pada Oktober 2023. Ini merupakan kali ketiga Shin Tae-yong dihadiahi mobil. Sebelumnya, mantan pelatih timnas Korea Selatan ini mendapatkan 1 unit mobil Palisade dan Staria. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Hyundai atas dukungannya selama ini. Di Indonesia, saya sudah menggunakan 2 mobil Hyundai, yaitu Staria dan Palisade untuk membantu mobilitas sehari-hari, kata Shin Tae-yong dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Selasa, 14 Februari 2024. Harapannya, hadiah ini dapat memotivasi Shin Tae-yong untuk terus memberikan hasil optimal bagi timnas Indonesia. Dalam waktu dekat, Shin Tae-yong akan memimpin timnas Indonesia dalam 2 laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024.
Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus memesan tempat di putaran final Piala Asia 2027. Jika lolos ke babak ketiga, Timnas Indonesia akan menghadapi negara-negara besar seperti Jepang, Australia, Korea Selatan, dan banyak lagi. Untuk bersaing dengan negara-negara tersebut, Timnas Indonesia membutuhkan tambahan pemain berkualitas. Banyak yang berharap pemain-pemain top seperti Jairo Riedewald, Crystal Palace, Kevin Dix, FC Copenhagen, Mees Hilgers, FC Twente, Emil Audero, Inter Milan, hingga Ula Romeni, FC Utrecht, mau memperkuat Timnas Indonesia. Jika nama-nama di atas bergabung dengan Timnas Indonesia, mimpi melihat skuad Garuda tampil di Piala Dunia 2026 bukanlah hal yang mustahil. Jadi, sanggupkah Shin Tae-yong mencetak sejarah lagi? Menurut Mimin, mengenai hadiah mobil listrik mewah yang diterima oleh Shin Tae-yong cukup positif. Penghargaan ini tidak hanya menunjukkan apresiasi atas prestasi yang telah dicapai, tetapi juga menjadi motivasi tambahan bagi Shin Tae-yong untuk terus bekerja keras dan memberikan hasil terbaik bagi Timnas Indonesia. Ini merupakan langkah yang baik dari Hyundai sebagai sponsor, karena selain meningkatkan semangat pelatih, juga memperkuat hubungan kerjasama antara perusahaan dan Timnas. Mobil Genesis Electrified G80 Longheel Basi yang dihadiahkan memiliki nilai simbolis yang tinggi. Mengingat mobil ini pernah digunakan dalam konferensi tingkat tinggi di Bali, hal ini menambah nilai prestisiusnya. Pemilihan mobil listrik juga mencerminkan komitmen terhadap lingkungan dan teknologi ramah lingkungan, yang semakin relevan di era saat ini. Melihat Shin Tae-yong sudah menerima hadiah serupa sebelumnya, ini menunjukkan konsistensi dalam dukungan yang diberikan oleh Hyundai. Penggunaan mobil-mobil Hyundai dalam kesehariannya di Indonesia menunjukkan bahwa ia memang memanfaatkan hadiah-hadiah tersebut untuk mendukung mobilitasnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas dalam pekerjaannya sebagai pelatih. Dalam konteks persiapan Timnas Indonesia untuk menghadapi laga-laga penting, dukungan semacam ini sangat penting. Apresiasi dalam bentuk hadiah mewah dapat memberikan dorongan moral yang signifikan, baik bagi pelatih maupun pemain. Kemenangan dalam laga kualifikasi melawan Irak dan Filipina sangat krusial untuk memastikan langkah Timnas ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika berhasil melaju ke babak selanjutnya, tantangan yang dihadapi akan semakin berat dengan lawan-lawan dari negara-negara kuat seperti Jepang, Australia, dan Korea Selatan. Oleh karena itu, tambahan pemain berkualitas sangat diperlukan. Kehadiran pemain-pemain top seperti Jairo Riedewald, Kevin Dix, Mees Hilgers, Emil Audero, dan Ula Romeni bisa menjadi game changer bagi Timnas Indonesia. Mereka tidak hanya membawa pengalaman internasional, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Jika semua elemen ini dapat bersinergi dengan baik, bukan tidak mungkin mimpi untuk melihat Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 dapat terwujud. Dedikasi Shin Tae-yong, dukungan dari pihak sponsor, dan kualitas pemain yang terus ditingkatkan adalah kunci untuk mencapai prestasi bersejarah ini. Oleh karena itu, langkah memberikan hadiah mobil listrik mewah ini merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk mencapai kesuksesan jangka panjang bagi sepak bola Indonesia.